Info terkini penyaluran PKH tahap 3 dan BPNT. Dan ada bantuan yang sudah masuk dan bisa dimanfaatkan oleh KPM PKH maupun BPNT. Berdasarkan informasi dari aplikasi Pusat Data dan Informasi Kesos, yaitu aplikasi SIX. Dan bagaimana kabar cair PKH dan BPNT untuk hari ini? Simak terus update beritanya hingga tuntas. Karena video kali ini membahas informasi dan bocoran-bocoran yang sekiranya bisa dicek mengenai data penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan juga PBI. Nah, khususnya untuk PKH dan BPNT, kita akan melakukan pengecekan sejauh mana informasinya melalui data yang ada di DTKS saat ini. Apakah sudah ada SP2D untuk PKH maupun BPNT? Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana status kepesertaannya pada DTKS? Apakah masih terdata sebagai penerima atau malah sudah tercoret? Namun sebelum kita menggali lebih jauh informasi apa yang ada hari ini tanggal 24 Juli 2022, simak terus videonya sampai habis. Jangan diloncat-loncati agar tidak menimbulkan gagal paham, dan saya mencoba menjelaskannya yang mudah dipahami agar teman-teman bisa mengantisipasi dari sekarang ketika ada permasalahan bansosnya kelak. Namun bagi yang baru berkunjung dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya untuk pengembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan dilimpahkan rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk informasi pertama, kondisi data penerima baik itu PKH dan BPNT yang terpantau hari ini, yaitu hari Minggu 24 Juli 2022, dapat dilihat pada menu View Data BNBA, di mana akan ditampilkan ada data penerima dalam satu desa atau kelurahan, atau bisa juga secara spesifik perorangan. Dan jenis bansos yang diterima pada menu View Data BNBA ini. Ini membantu petugas melakukan pengecekan data teman-teman yang ada di DTKS, seperti masuk SK DTKS pertama, informasi kapan terakhir padan capil, dan status kepesertaan bansosnya, baik itu PKH, BPNT, PBI. Juga ada keterangan meninggal, keterangan disabilitas. Silakan teman-teman perhatikan di layar untuk kondisi status bansos saat ini hingga hari ini. Nah, terlihat status periode salur terakhir untuk BPNT yaitu periode Mei 2022 dengan keterangan proses bank. Jadi proses bank di sini masih memiliki dua kemungkinan. Apakah teman-teman statusnya sukses transfer ke rekening ataukah gagal transfer? Untuk gagal transfer itu biasanya disebabkan ada perbedaan nama dengan KKS. Beda NIK antara data DTKS dan data bank. Untuk periode salur ini, nanti kita akan melakukan pengecekan lebih mendalam, seperti untuk BPNT penyaluran alokasi Juni dan Juli. Kondisi saat ini atau tahapannya sudah sampai di mana? Apakah sudah proses bank atau sudah masuk SP2D? Begitupun untuk PKH di sini masih tertera periode salur terakhir, yakni periode 2022 triwulan 2 dengan keterangan proses Bank Himbara atau PT Pos. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan teman-teman bahwa untuk PKH status proses bank itu tidak berarti KPM sudah mutlak masuk dananya ke rekening. Akan tetapi proses bank yang dimaksud itu ada dua kemungkinannya teman-teman. Sukses ataukah gagal transfer. Yang jelasnya untuk status proses bank ini, data KPM itu sudah dialokasikan dan masih aktif kepesertaan bansosnya. Hanya saja teman-teman status gagal transfer. Nah, selain itu,
karena ada perbedaan data kependudukan, baik itu nama ada beda huruf atau NIK yang berbeda. Juga bisa terjadi gagal transfer karena KPM tersebut dinyatakan meninggal dunia hasil sinkronisasi capil atau DTKS dan bank. Untuk periode tahap 3, kita akan melakukan pengecekan setelah membahas tuntas bagian view data BNBA. Selanjutnya untuk PBI. Ini ada kabar gembira ya teman-teman untuk PBI. Periode salur terakhir sudah berubah ke bulan Juli. Berarti teman-teman bisa memanfaatkan bantuannya untuk berobat. Jadi tidak perlu risau jikalau kartu KIS-nya nanti dapat tagihan. Nah, karena status sudah berubah ke Juli, berarti Kementerian Sosial sudah melakukan pembayaran iuran kepada pihak BPJS. Bagi teman-teman yang masuk namanya dalam daftar penerima PBI dan status periode salurnya sudah berubah ke Juli, jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang masih aktif kepesertaan PBI-nya. Selanjutnya, kita cari bocoran informasi data DTKS mengenai periode salur PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni dan Juli. Nah, ini kami sajikan untuk teman-teman agar tidak termakan isu hoax dari berita yang berseliweran mengenai penyaluran BPNT maupun PKH. Karena kami selalu menyajikan informasi akurat dan memiliki bukti referensi yang valid. Dan kami juga tidak ingin mengatakan bahwa info yang tidak menampilkan bukti atau referensi adalah beritanya tidak benar. Tapi sebagai informan, ya tentunya sobat pemirsa YouTube ingin bukti secara nyata. Dan yang menyajikan informasi bisa mempertanggungjawabkan isi beritanya berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun referensi terkini kondisi data terakhir. Baik teman-teman, silahkan dicermati di layarnya ya status penyaluran yang teman-teman nantikan. Di sini kami mengambil secara acak yang bisa mewakili penerima bantuan sosial. Pertama, untuk BPNT. Periode salur Juni 2022 sudah ada rekening. Dalam hal ini, rekening salah satu Bank Himbara. Jadi di sini tidak mutlak Bank Mandiri, bisa BRI, BTN, BSI ataupun BNI. Jadi kemungkinan besar akan disalurkan melalui agen e-warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Nah, selanjutnya keterangan burekol atau buku rekening kolektif. Di sini keterangannya sudah memiliki rekening dan selanjutnya keterangan OMSPAN. Berhasil OMSPAN itu artinya bagi data teman-teman yang tidak punya masalah dengan NIK dan masih aktif tentunya berdasarkan hasil monitoring dinyatakan lolos dan siap dilakukan pengisian saldo bantuan. Hanya saja proses keterangan SP2D yaitu belum ada SP2D. Jadi karena saat ini masih proses persiapan nama untuk dimasukkan ke SP2D dikarenakan sudah sukses OMSPAN teman-teman. Yang kedua, untuk BPNT periode Juli sampai dengan September, nah di sini status rekening belum ada. Apakah lewat PT Pos ataukah lewat Bank Himbara? Dan status OMSPAN hingga saat ini keterangannya adalah proses. Jadi untuk status ini data teman-teman masih dilakukan pengecekan kembali. Disinkronkan lagi data kependudukannya, baik itu NIK-nya, tidak ada nama beda antara Capil, Kementerian Sosial dan data bank. Dan oleh karena masih proses pengecekan OMSPAN, jadi untuk keterangan SP2D-nya masih kosong teman-teman. Jadi berbeda yang bulan Juni sudah ada keterangan. Jadi yang berhasil OMSPAN tinggal menunggu turunnya SP2D alokasi Juni teman-teman. Nah selanjutnya yang ketiga teman-teman, bagaimana dengan PKH? Nah untuk PKH sendiri tahap 3 hingga saat ini belum ada keterangan, baik itu keterangan rekening, keterangan OMSPAN, dan keterangan SP2D. Ini artinya untuk PKH hingga saat ini
data yang masuk pada 6NG masih belum ada progresnya teman-teman, atau belum ada yang bisa disajikan datanya. Jadi kalau ada berita bahwa nama teman-teman sudah masuk SP2D PKH tahap 3, ya tanya balik yang bilang itu, datanya dari mana? Nah teman-teman, di sini ada yang bisa kita lihat informasi pada aplikasi SIX ini. Yang pertama, verifikasi hanya menyimpan data yang tidak layakkan. Yang kedua, penetapan status meninggal atau penggantian pengurus melalui menu View BNBA pada akun supervisor. Yang ketiga, penidaklayakkan pengurus PKH akan menidaklayakkan komponennya. Keempat, menidaklayakkan bansos PBI akan menidaklayakkan bansos lainnya. Yang kelima, verifikasi akan dibuka pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022. Nah, untuk poin 5 ini menjawab sudah kenapa data PKH belum ada. Itu dikarenakan dari tanggal 14 Juli hingga 30 Juli mendatang masih diproses ketidaklayakan penerima bansos hingga tanggal 30 Juli. Dan karena saat ini pusat masih menunggu dari daerah pengesahan ketidaklayakan rekomendasi Kementerian Sosial yang dikirim ke daerah-daerah hingga tanggal 30 Juli 2022. Maka dipastikan belum ada proses SP2D hingga akhir Juli ini nah teman-teman. Demikian hasil pengecekan kita kondisi terakhir pada 6NG. Jadi bisa disimpulkan bahwa hingga hari ini belum ada penyaluran. Dan kalau melihat status periode bansos PKH belum terproses SP2D-nya. BPNT untuk alokasi Juni sudah terproses. Hanya saja SP2D belum terbit dan kemungkinan akan salur melalui Bank Himbara. Nah, kabar baik untuk bansos PBI sudah berubah ke bulan Juli. Itu artinya teman-teman untuk bantuan PBI-nya aktif hingga bulan Juli ini. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk berobat. Demikian yang bisa kami sajikan untuk info terkini penyaluran PKH tahap 3 dan BPNT. Dan ada bantuan yang sudah masuk dan bisa dimanfaatkan oleh KPM PKH dan BPNT, yaitu PBI, berdasarkan informasi dari aplikasi pusat data dan informasi Kesos, yaitu aplikasi SIX. Baik teman-teman, semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup teman-teman punya. Subscribe channel kami untuk memperoleh berita terbaru, akurat, dan mendidik. Komentar dan berikan pertanyaan yang relevan silahkan diketikkan pada kolom di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.